pada acara. Jadi saya perlu menyampaikan ini kok ya, ada kendala ya? Enggak ada? Tidak ada, Pak. Aman, Bapak. Oke. Jadi sesuai dengan tema ya, saya dikasih oleh teman-teman dari Indonesian Youth and Culture ini luar biasa. Jadi berkaitan dengan judul atau tema Tulungagung sebagai salah satu lokus lintasan sejarah Nusantara. Ini perlu juga saya sampaikan ya bahwa materi yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya adalah bagian dari buku yang sedang kita susun, yaitu adalah buku Sedagung, Sejarah Daerah Tulungagung. Dan Sedagung itu memang belum selesai, tetapi karena hari ini saya harus memberikan materi tentang sejarah itu, maka ya saya ambil lagi. Dan tim penyusun ini terdiri dari beberapa teman, yaitu dari IJRI UIN Tulungagung itu Pak Akol, kemudian dari dosen UM Malang itu Pak Dwi Cahyono, beliaunya arkeolog. Sedangkan saya sendiri itu basis keilmuan saya itu sebenarnya ekonomi. Jadi kok ekonomi memberikan membahas tentang sejarah, ya dasar kami dari cuplikannya dari sumber-sumber Sedagung yang sudah kami susun bersama-sama dengan beberapa teman termasuk Pak Dwi Cahyono sebagai arkeolog. Dan memang saya juga walaupun dari sisi ilmu pengetahuan ekonomi ya, tapi saya punya satu pandangan. Alangkah baiknya kalau sejarah itu memang didekati dengan berbagai sumber, berbagai ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sejarah, ilmu apapun ya termasuk arsitek boleh, seorang akuntan juga boleh, itu lebih baik. Jadi seperti Mbak Nufrida yang Malang ini yang menyusun buku Gayatri Akuntan Majapahit, itu beliaunya adalah seorang akuntan. Jadi ketika sejarah ini dibedah ya dibuka dengan pendekatan ilmu yang berbeda, maka informasi tentang sejarah kita itu semakin lengkap. Nah, bisa jadi nanti ada sosok yang melakukan pendekatan dari sisi ilmu yang lain ya, misalkan dari dunia ilmu pengetahuan farmasi katakan gitu, atau ilmu pengetahuan teknologi, arsitektur dan sebagainya, itu bagus untuk membedah kita punya sejarah sehingga sejarah kita itu dilihat dari berbagai kacamata menjadi utuh. Tetapi memang semuanya kita membutuhkan seorang ahli sejarah atau arkeologi atau pandangan-pandangan yang lain yang berbasis ilmu pengetahuan sejarah. Nah, sesuai dengan judul ya, judulnya itu adalah Tulungagung sebagai salah satu lokus lintasan sejarah Nusantara. Sebelum saya masuk ke sana, saya sedikit aja menyampaikan sebenarnya apa sih definisi dari Nusantara. Definisi dari Nusantara itu kalau secara formal, secara legal itu memang dulu pernah dimuat di dalam GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Tapi namanya adalah wawasan Nusantara. Kita mendekati dari situ. Jadi ada GBHN Garis Besar Haluan Negara tahun 93 ya. 93 hasil pemilu 92, kemudian 98 hasil pemilu 97, terus kemudian GBHN tahun 99 pemilu hasil 99. Jadi di situ ada definisi tentang wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu di dalam TAP MPR itu mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa ini terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang
beragam. Nah ini intinya itu di dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma memang epistemologi pengertian dari Nusantara itu memang berbeda sesuai dengan kuasa ya, sesuai dengan kuasa zaman. Satu contohnya ketika TAP MPR waktu Orde Baru itu berbeda dengan TAP MPR ketika Orde Reformasi. Kalau di TAP MPR Orde Baru itu cara pandang diri dan kepada lingkungan itu saja. Tetapi ketika reformasi itu lingkungan yang beragam, jadi keragamannya itu nampak ketika itu ditetapkan dalam TAP MPR tahun 99. Jadi secara epistemologi memang situasi kekuasaan yang pada waktu itulah yang melahirkan definisi yang berbeda. Yang satu tidak berbicara tentang keragaman atau perbedaan atau multicultural, atau kalau setelah reformasi itu kita buka keran demokrasi dan mempertimbangkan berbagai keragaman. Itu pengertian Nusantara. Nah, dari sisi bahasa umum, Nusantara ini juga bisa disebut sebagai noun atau kata benda. Nusantara itu adalah noun. Nusantara adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia, antar pulau yang jumlahnya 17.000 pulau. Itu adalah noun atau kata benda. Tetapi Nusantara itu juga disebut sebagai verb atau kata kerja. Ketika Nusantara itu dijadikan verb atau kata kerja, maka namanya bukan Nusantara, tapi Nuswantoro. Jadi kalau orang-orang menyebut itu kata kerjanya adalah Nuswantoro. Nah, itu sedikit kilas tentang Nusantara. Lalu mengapa temanya, judulnya itu Tulungagung sebagai salah satu lokus lintasan sejarah Nusantara. Jadi kenapa begitu ya? Jadi memang Tulungagung ini dilihat dari sisi latar belakang sejarah atau latar belakang geografis ya. Ya, geografis itu Tulungagung itu memiliki yang namanya adalah Gunung Wilis ya. Gunung Wilis mungkin di peta teman-teman sahabat itu bisa membaca peta di mana Gunung Wilis itu. Jadi Gunung Wilis itu ada di Jawa Timur, kira-kira 150 km dari Surabaya arah selatan ya. Itu adalah di Gunung Wilis. Nah, Gunung Wilis ini memiliki usia peradaban yang cukup lama, mulai abad 8 ya, itu waktu Hindu Mataram, kemudian sampai abad 15 itu terakhirnya Majapahit, itu adalah memiliki yang disebut daerah karsian ya, daerah resi. Jadi daerah resi itu adalah banyak resi. Atau arkeolog Pak Dwi Cahyono, dosen UM Malang itu di dalam satu kajian sejarahnya menyebut bahwa Tulungagung termasuk daerah Wilis ini adalah daerah karsian atau kadiwa guruan. Jadi yang dimaksud kadiwa guruan itu banyak guru di sana. Jadi zaman masa Hindu-Buddha itu banyak guru di sana. Kadiwa guruan atau karsian, banyak resi di sana. Nah, cukup lama Wilis itu menjadi strategis di masa Hindu-Buddha, dan bahkan di era modern ya, di era Belanda dan Jepang, itu Wilis itu menjadi tempat yang strategis dari bangsa asing ketika menduduki koloni di Indonesia, termasuk di Jawa Tulungagung ini, karena daerah di situ itu dipakai sebagai pusat kegiatan perkotaan bagi Belanda dan daerah strategi militer bagi Jepang. Dan itu situsnya masih ada di sana. Kenapa demikian? Dari dua hal ini kan memang secara geografis sangat strategis. Wilis ini, puncak Wilis ini meliputi 6 kabupaten. Jadi sebuah gunung yang meliputi wilayah yang sangat luas ya. Kalau tetangganya itu gunung Kelut itu hanya Kediri dan Blitar. Kemudian Semeru itu gunung itu meliputi wilayah Lumajang, sebagian
Pasuruan kan ya. Jadi sedikit walaupun gunungnya besar, tapi wilayahnya tidak sebanyak Tulungagung. Karena Tulungagung itu Gunung Wilis ini meliputi Madiun ya, Kabupaten Madiun paling barat. Kemudian Kabupaten Nganjuk, kemudian Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Trenggalek, yang terakhir adalah Ponorogo. Jadi strategis sekali karena Puncak Wilis ini menduduki posisi yang strategis bagi wilayah-wilayah kerajaan pada waktu itu atau kabupaten pada waktu sekarang. Nah, di samping itu Wilis ini dekat dengan aliran Sungai Berantas. Jadi di dekat Wilis, yaitu di wilayah Tulungagung itu sekitar 15 kilometer itu ada Das Berantas ya, daerah aliran Sungai Berantas. Kenapa ini saya sebutkan? Karena dulu kegiatan sirkulasi lalu lintas transportasi itu melalui laut dan kalau di darat itu adalah Sungai Berantas. Sungai Berantas itu adalah sungai strategis yang paling besar di Jawa Timur karena muaranya dari Malang, dari Pasuruan dan seterusnya itu sampai titik hilirnya itu ada di Surabaya. Di sini hilir mudiknya perdagangan internal maupun eksternal. Maksud saya kegiatan domestik dan dunia itu lintasannya itu. Karena Surabaya itu dengan Selat Malaka itu akses lautnya cukup bagus. Nah, sehingga Jawa yang menjadi sentrum kegiatan internasional pada masa itu menempatkan posisi Tulungagung menjadi strategis. Walaupun sebenarnya Tulungagung itu belum pernah ada bukti-bukti sejarah bahwa Tulungagung itu pernah menjadi sebuah kerajaan besar, tidak. Tulungagung itu bukan kerajaan besar, tetapi kayaknya Tulungagung itu pusat kajian peradaban manusia ya, atau peradaban bangsa pada waktu itu. Jadi karena banyak guru, banyak resi, banyak dewa keguruan dan sebagainya. Situsnya cukup banyak di Tulungagung. Bahkan di Tulungagung ini saya cerita dulu sedikit tentang kelasan Tulungagung. Bahkan ada sosok wanita di balik kejayaan Majapahit yang namanya adalah Raja Gayatri Sang Raja Padmini, Gayatri Raja Padmi. Itu abunya juga dipetak atau disimpan dicandikan di Boyolangu Tulungagung. Jadi tidak dimakamkan atau disimpan abunya di Mojokerto atau di Malang, katakan begitu, tapi bukan di Kediri, tetapi di Tulungagung. Kemudian kakeknya, yaitu adalah yang Maiso Wongateleng itu adalah kakeknya Gayatri, Maiso Wongateleng atau yaitu itu sebagai di dalam buku yang ditulis oleh Pak Slamet Mulyana ya, Guru Besar Universitas Indonesia itu menyebutkan bahwa beliaunya mengutip di dalam Prasasti Malurung, Mula Malurung ya ditemukan di Kediri, bahwa kakeknya Gayatri yang menjadi seorang guru para satria dan gurunya raja-raja Jawa itu juga dipetak, dicandikan di Tulungagung, di Kalambrat. Nah, jadi ini menarik ya, Tulungagung itu memang menarik untuk disampaikan dalam diskusi ini. Ini dari sisi pendekatan historis maupun dari pendekatan geografis. Nah, lalu apa dan kenapa Tulungagung itu menjadi salah satu lokus lintasan sejarah Nusantara? Karena ceritanya begini, teman-teman. Jadi sekitar tahun 1255 ya, 1255 itu ketika terjadi agak konflik ya antara keluarga anak turun Ken Dedes ya waktu itu. Anak turun Ken Dedes yang namanya Ronggo Tohjoyo yang menjadi raja di Kediri dengan keturunan Ken Dedes dengan suami Ken Arok dan Tunggalametung yaitu Ranggawuni dan Narasingamurti ini ada semacam kecemburuan ya. Nah, ketika tahun-tahun itu terjadi ketika Raja Kediri Tohjoyo itu dinobatkan menjadi raja,
putra mahkota yang lain, yaitu adalah Ranggauni dan Narasingamurti itu ketika di Kediri direncanakan untuk disingkirkan oleh Raden Tohjoyo Raja Kediri. Karena dia cemburu, jangan-jangan nanti dia yang akan merebut kekuasaan di Kediri kan gitu. Nah, kemudian atas dasar itu lalu ada bisikan dari seorang Brahmana gitu ya, membisiki beliau supaya beliaunya itu menyelamatkan diri di Wilis, di Gunung Wilis, di puncak Wilis itu. Di sana banyak resi, di sana juga banyak guru, dan mereka supaya mencari menyelamatkan diri di Wilis. Itu dituangkan di dalam cerita ini disampaikan berdasarkan satu itu kakawin ya, jadi Pararaton, kemudian yang satunya itu disebut dalam Mula Malurung. Jadi Mula Malurung juga menyebutkan nama-nama yang namanya tokoh Wilis itu adalah Panji Apatipati, itu disebut di dalam Mula Malurung. Kemudian rumah Panji Patipati inilah dipakai sebagai tempat persembunyian atau penyelamatan dua putra mahkota besar ini. Nah, kemudian disitulah Ranggawuni, kemudian Ranggawuni, Narasingamurti dan Panji Patipati itu menggagas ya, setelah mereka selamat di tempat itu, lalu menggagas bagaimana cara Kediri dan Tumapel, pada waktu itu ada kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Tumapel, itu bisa bersatu kembali. Kediri yang terkenal dengan Panjalu pada waktu itu, dan kemudian Tumapel itu dikenal sebagai Jenggala, itu bisa disatukan. Karena perpecahan Jawa yang digambarkan sebagai perpecahan Panjalu dan Jenggala ini berlangsung cukup lama, sampai dengan era 1250-an ya. Nah, itu bisa disatukan. Maka muncullah di daerah Sarwadharma atau Karesian atau Kadipaguruan itu gagasan tentang Cakrawala Mandala Jawa. Muncul sebuah visi, jadi pandangan ke depan bagaimana laksanakan, maka Panji Patipati ya, Panji Patipati bersama dengan Tanibala ya, setelah di dalam sejarah itu sebagai Tanibala. Tanibala itu adalah petani yang bisa berperang gitu, kira-kira begitu. Petani yang bisa berperang. Jadi Tanibala itu bukan tentara prajurit kerajaan, bukan, tetapi seperti cantrik-cantrik lah, kira-kira begitu. Samping para cantrik itu memahami tentang gagasan ajaran Jawa pada waktu itu, tetapi dia juga gladi di olah kanuragan. Nah, disitulah lalu kemudian Tohjoyo itu kemudian diturunkan tahta dari Kediri. Lalu jadilah yang namanya Narasingamurti itu menjadi raja di Kediri. Nah, karena bapaknya Ranggawuni juga meninggal, Anusapati yang menjadi raja di Tumapel, penggantinya juga pewarisnya yaitu Narasingamurti. Jadi Narasingamurti itu rangkap jabatan. Skenarionya begitu, merangkap jabatan menjadi Raja Jenggala, yaitu adalah Raja di Tumapel, kemudian juga Raja di Panjalu, yaitu adalah. Nah, istilahnya bahasa Jawa, suwe mijet woy ranti gitu ya. Jadi teman-temannya dari luar Jawa. Apa gue? Suwe mijet woy ranti itu maksudnya melakukan sesuatu dengan mudah. Kan dia merangkap jabatan. Maka Panjalu dan Jenggala itu lalu dipersatukan menjadi negara Singasari. Nah, dipersatukan. Nah, sementara Singasari Singasari Raya ini dirajai oleh Kertanegara, kemudian anaknya yang namanya Kertanegara diangkat menjadi raja kecil di Kediri. Nah, kemudian bagaimana Panji Patipati tadi? Karena jasanya Panji Patipati seorang empu yang ada di Gunung Wilis itu kemudian diangkat menjadi hakim tinggi atau apa itu
hakim tinggi ya namanya. Apa istilahnya itu? Bukan Dharma Diaksa, Dharma Dikara. Jadi bahasa Sanskertnya adalah Dharma Dikara. Jadi Dharma Dikara itu adalah hakim tinggi. Sekaligus dijadikan penasihat politik raja. Si Panji Pati-Pati yang dari Gunung Wilis, dari Tulungagung itu. Nah, kemudian setelah menjadi itu oleh Kertanegara, setelah Kertanegara menjadi pengganti bapaknya, dia juga diangkat menjadi Dharma Diaksa Kasaiwan. Jadi, dia karena seorang Hindu, maka dia hakim agama Hindu, kira-kira begitu. Dan cukup di dalam catatan sejarah nyaris tidak terungkap ya peran si Panji Pati-Pati dari Gunung Wilis ini. Karena ketika era Majapahit, anaknya Panji Pati-Pati yang namanya Mpu Kapat ini dijadikan demung. Jadi demung itu ketika era Tribhuwana Tunggadewi. Demung itu memiliki satu posisi strategis, di samping dia sebagai penasihat raja, dia juga langsung di bawah Patih Gajah Mada. Jadi nyaris kita tidak pernah mengingat sejarah itu, data yang tersedia bahwa di bawah Patih Gajah Mada itu adalah ada sosok orang yang cukup punya peran besar dalam membangun Cakrawala Mandala Jawa dan Cakrawala Mandala Nusantara. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada Cakrawala Mandala Jawa berubah menjadi Cakrawala Mandala Nusantara. Nah, Cakrawala Mandala Jawa itu telah dikembangkan oleh Raja Kediri yaitu Kertanegara di bawah perintah bapaknya atau ayahnya yang waktu itu adalah Raja Singasari. Jadi Kediri adalah merupakan kerajaan di bawah Singasari. Nah, karena itu lalu ketika Kertanegara itu menulis sebuah prasasti itu adalah perintah dari bapaknya yaitu adalah siapa tadi Wisnuwardana. Nah, dalam tulisan itu, dalam tulisan tahun 1255 ya pada waktu 1255 itu Mula Malurung ya, Mula Malurung, tapi yang menulis Mula Malurung itu masih bapaknya, masih Wisnuwardana. Itu juga pertama kali Pak Dwi Cahyono, sosok arkeolog itu menyampaikan pertama kali kata-kata Nusantara itu ditemukan di situ. Ditemukan di situ. Terus siapa yang menulis dalam prasasti itu adalah Kertanegara. Lalu Sanskertanya saya tidak teteh untuk menyampaikan. Tapi kira-kira artinya bahwa bapaknya itu menjadi raja Jawa yang tersohor kira-kira gitu. Nah, karena bapaknya itu berhasil menjadi raja Jawa tersohor, maka Kertanegara itu sudah punya angen-angen, punya visi. Kalau sudah bisa menjadi raja tersohor di Jawa dan menyatukan Jawa, maka dia akan bisa menjadi raja di Nusantara. Nah, kata-kata Nusantara itulah yang pertama kali oleh para sejarawan ditemukan di dalam Mula Malurung. Mungkin kalau teman-teman membaca berbagai informasi dari Pak Aris Munandar dari UI juga, dan dari beberapa ahli sejarah memang menyebutkan seperti itu, bahwa kata-kata Nusantara itu pertama kali ya di Mula Malurung tahun 1255. Nah, kemudian tahun 1969 ini juga ditulis lagi oleh Kertanegara. Ketika dia memuji ya, memberikan pujian kepada seorang patih yang namanya Ramapati itu, bahwa seorang Ramapati itu ditulis di dalam prasasti Gunung Wilis yang disebut juga sebagai prasasti penampian atau disebut juga sebagai prasasti Sarwadharma. Di situ intinya artinya bahwa Ramapati ini adalah seorang sosok patih ya, kira-kira patih kira-kira, atau penasihat atau pendamping raja yang sangat mahir dalam berbahasa dan sangat mahir dalam berdiplomasi, dan beliaunya juga bersahabat dengan raja-raja di luar Jawa.
Nih, di luar Jawa itu adalah Madura dan Nusantara. Ini yang 2 kali lagi Kertanegara menyebut kata-kata Nusantara. Di artefak yang lain, di susastra yang lain, itu belum pernah ditemukan oleh para ahli sejarah atau arkeolog. Jadi ada 2 itu. Yang pertama tahun 1955 yang dituangkan dalam apa namanya Prasasti Mula Malurung yang ditemukan tahun 1978 di Kediri ya. Kemudian ditulis juga oleh Kertanegara di dalam Prasasti Penampaian atau Prasasti Gunung Wilis atau juga sebagai Prasasti Sarwadharma tahun 1269. Nah, ini. Jadi kata-kata Nusantara kami sampaikan bahwa pertama kali memang ditemukan di 2 prasasti itu. Dan kebetulan 2 prasasti itu banyak bercerita dan tempatnya pun salah satunya ada di Gunung Wilis. Gunung Wilis itu adalah sebelah barat atau utara Kabupaten Tulungagung. Jadi ini bukan berarti saya Tulungagung sentris, tidak, ini hanya kebetulan. Jadi kalau sejarah Nusantara sebenarnya bukan hanya Tulungagung. Di Aceh itu juga ada sejarah. Di Malayu juga ada sejarah. Di Sriwijaya juga ada sejarah tentang Nusantara. Kemudian di zaman Borobudur di Prambanan, Jawa Tengah, dan itu juga ada titik-titik embrio bangkitnya sebuah Nusantara. Tapi secara akademik ya, pertanggungjawaban kita terhadap bukti-bukti primer maupun sekunder dari satu kajian sejarah itu ya 2 itu. Ada 2 itu. Nah, inilah kemudian ini menjadi cikal bakal kata-kata Nusantara yang kemudian dikembangkan, yang awalnya adalah Cakrawala Mandala Jawa dan Cakrawala Mandala Nusantara, itu dikembangkan oleh Prabu Kertanegara. Dan dari situlah sebenarnya Nusantara memang sebelum Majapahit wilayah Singasari itu memang cukup luas ya. Berdasarkan hasil kajiannya Pak Dwi Cahyono maupun beberapa ahli sejarah yang saya kutip, besarnya Nusantara ya, besarnya Nusantara itu berdasarkan dari satu kajian filosofi sebenarnya, dari pandangan visi yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat filosofis ya. Jadi saya juga kurang sependapat kalau Nusantara itu disatukan oleh Prabu Kertanegara karena takut dengan Kublai Khan. Ini saya agak kurang sependapat ya. Kenapa kurang sependapat? Karena ada bukti-bukti sejarah yang Nusantara itu disatukan oleh Kertanegara bukan karena takut dengan Kublai Khan. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat tahun 1289 ya, itu ada utusan Kublai Khan yang menghadap kepada Prabu Kertanegara agar Prabu Kertanegara itu takluk kepada Kublai Khan, kemudian Mengki namanya, kemudian Mister Mengki atau Kohdi ya, Mengki itu kemudian diperung kupingnya. Ini merupakan satu sikap keras Kertanegara terhadap penolakan pengakuan terhadap kekuasaan Mongol yang sangat luar biasa. Kekuasaan Mongol itu sangat luar biasa karena dia menguasai hampir sekian persen jagat dunia ini. Timur Tengah itu juga dijajah oleh sebagian Eropa, itu juga dikuasai oleh pasukan Kublai Khan yang ayahnya Genghis Khan. Itu ada pasukan langit yang sangat terkenal itu. Roma itu juga dikuasai oleh. Nah, minta supaya Singosari itu juga tunduk kepada kekuasaan Mongol, ditolak. Itu peristiwa itu tahun 1289. Nah, kemudian sebagai dianggap itu penghinaan, kemudian Prabu Kertanegara diserang oleh pasukan Tartar, tapi sebelum serangan itu terjadi kepada Raja Kertanegara keburu gugur ketika terjadi pemberontakan Jagadwara. Jadi saya tidak sependapatnya begini.
bahwa 34 tahun sebelum Mengki itu di perung kupingnya kan, di perung telinganya itu 34 tahun sebelumnya, yaitu tahun 30 tahun, 34 tahun ya. Ya, itu ada apa? Ya 12 tahun 1255 tadi. Jadi di Mula Malurung di Mula Malurung ini tadi yang saya ceritakan tadi bahwa Kertanegara itu sudah punya visi menyatukan Jawa dan Nusantara yang tadi saya sampaikan tadi, mengembangkan Cakrawala Mandala Jawa menjadi Cakrawala Mandala Nusantara. Itu 34 tahun sebelum peristiwa Mengki di perung kupingnya, telinganya. Nah, dia sudah menyebut kata Nusantara. Kemudian tahun 1269 dia juga menyampaikan tentang gagasan Nusantara itu tadi yang saya sampaikan. Itu di Prasasti apa tadi? Prasasti Sarwadharma atau Prasasti Gunung Wilis itu. Itu juga disebutkan. Itu tahun 1269. Kemudian juga ada lagi tahun 1275. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Itu ada yang namanya ekspedisi Pamalayu. Ya, ekspedisi Pamalayu itu Kertanegara tahun 1275, jadi berapa tahun sebelumnya itu ya, itu melakukan ekspedisi Pamalayu. Nah, dan kemudian pada waktu itu ekspedisi itu berhasil. Dan rajanya yang bernama Tribuana Malawidewa itu kemudian ikut bergabung dengan Singasari sehingga sekitar 13 sampai 15 kerajaan di bawah kerajaan Pamalayu. Malayu itu kemudian ikut bergabung dengan Singasari. Jadi Singasari cukup luas. Dengan ekspedisi Pamalayu itu sudah tambah lagi 13 sampai 15 kerajaan di daerah Malayu. Dan juga ada sesuai dengan kajian Pak Dwi Cahyono ini, ekspedisi itu juga dilakukan di daerah Kalimantan, di Tanjung Pura. Kemudian juga dilakukan ekspedisi di daerah Gurun atau Indonesia Timur. Ekspedisi lagi di daerah Bali, Madura, Sunda. Ini sudah ekspedisi sudah dilakukan. Jadi apa namanya, awal penyatuan Nusantara itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Kertanegara justru itu yang pertama kali. Cakrawala Mandala Jawa dikembangkan menjadi Cakrawala Mandala Nusantara. Doktrin Jawa itu dijadikan doktrin Nusantara. Geopolitik Jawa dikembangkan lagi menjadi geopolitik Nusantara. Itu ketika Raja Singasari. Jadi termasuk Aceh itu dulu juga bergabung karena ini daerah Pamalayu, ekspedisi Pamalayu itu memang ada dua pendapat. Itu memang ada operasi militer, tapi juga operasi persahabatan ya. Jadi Pamalayu itu sebenarnya bukan diserang, ada yang mengatakan begitu, tetapi persahabatan. Karena memang ada pengiriman tentara besar-besaran di sana, tetapi tidak terjadi penaklukan. Yang ada justru adalah penghadian kepada Raja Tribuana Muala Dewa itu adalah sebuah prasasti yang menunjukkan penghargaan kepada kerajaan Malayu. Ini Malayu itu bersatu atau bergabung dengan ini. Nah, baru kemudian tahun 1269 karena apa namanya Kertanegara sudah merasa kuat kan gitu ya, Nusantara sudah kuat dan Selat Malaka juga sudah dikontrol kan itu. Jangan lupa Selat Malaka itu adalah jalur rempah dan jalur sutra itu sangat penting bagi perdagangan dunia, itu juga sudah dikontrol oleh Singasari. Karena itu lalu Genghis Khan, penggantinya Genghis Khan yaitu adalah Kublai Khan juga cemburu, waduh kan gitu ya. Lalu Kublai Khan juga ingin menguasai Selat Malaka. Caranya bagaimana? Singasari harus tunduk kan itu. Karena Kertanegara itu sudah merasa dirinya kuat, ketika suruh tunduk kepada Mongol tidak mau. Dan sikapnya cukup keras, Mengki itu di perung telinganya. Itu tahun 1289.
Nah, baru kemudian diserang tahun 1292. Nah, itu sejarah apa kaitannya dengan masalah Nusantara. Kemudian teman-teman ada juga catatan sejarah juga kita muat di dalam buku sejarah daerah Tulungagung yang bukti-bukti primer maupun sekunder ya. Bukti primer itu yang kayak apa? Bukti primer itu seperti Prasasti Mula Malurung itu bukti primer karena yang menulis adalah Kertanegara. Nah, ada lagi bukti primer yang lain itu adalah Prasasti Sarwadharma tentang Nusantara itu juga bukti primer karena yang menulis adalah pelakunya langsung, bukan sekunder, bukan tersier. Ya, itu karena yang menulis adalah Kertanegara sendiri. Nah, kemudian teman-teman, rekan-rekan, mungkin saya tambahkan sedikit tentang perjalanan Nusantara itu sampai ke Majapahit. Nah, ketika Majapahit Nusantara Singasari itu jatuh karena ada pemberontakan dari dalam, yaitu dari Kediri oleh Jakatwang, maka kerajaan itu runtuh. Tahun 1292 itu Singasari runtuh. Ketika runtuh, tetapi runtuhnya Singasari itu tidak meluluhkan sendi-sendi kehidupan bernegara maupun berkehidupan sosial budaya. Jadi kehidupan sehari-harinya itu sendi-sendinya masih utuh. Karena itu oleh anak Kertanegara, yaitu adalah siapa? Anak Kertanegara itu Gayatri ya. Kemudian anak atau saya sebut cucu aja. Cucu Ranggawuni yang disebut atau anak Kertanegara yang disebut sebagai Gayatri, kemudian cucu Narasingamurti yang tadi saya sampaikan belajar bersama-sama di Gunung Wilis itu yang namanya Narasingamurti, cucunya adalah Raden Wijaya, itu adalah penerus. Raden Wijaya dan Gayatri itu satu canggah. Satu canggah itu tahu ya. Kan canggah itu kan ini anak, bapak, mbah, buyut, canggah. Itu turun 5 ya, turun 5. Jadi Gayatri itu adalah canggahnya Ken Dedes, tapi dari Bapak Tunggul-Ametung. Sedangkan Raden Wijaya itu adalah canggahnya Ken Dedes, tapi dari Bapak Ken Arok. Gitu ya. Ini awalnya konflik, tapi pada waktu generasi ini, ketika dia masih berusia 15 tahun, sudah menyatukan rasa persaudaraan, tidak mau perang, tidak mau konflik, itu luar biasa. Ini sangat luar biasa. Yang lainnya gegeran untuk berebut kekuasaan, tetapi ketika dia masih remaja, dia menyatukan diri, bahkan ingin menyatukan Jenggala dan Panjalu sampai itu berhasil. Nah, tadi cerita yang perlu saya sampaikan tadi ya. Oh ya, oleh penerusnya jadi Raden Wijaya dan Gayatri ini membangun kembali Singasari dengan nama Kerajaan Majapahit dalam waktu hanya 1 tahun. Ini sangat luar biasa. Kerajaan yang jatuh runtuh itu dibangun kembali hanya waktu 1 tahun. Sangat luar biasa. Makanya Majapahit itu periode pemerintahnya adalah tahun 1293 sampai dengan 1527. Jadi sekitar 200-an tahun lama. Dibangun kembali oleh para muda ini, kaum muda ini, menyatukan diri, membangun kembali Majapahit. Nah, Cakrawala Bandar Nusantara itu kemudian dikembangkan lagi di era pemerintahan Majapahit. Ya, di situ ada Panji Pati-Pati sebagai penasihat kerajaan, di situ yang diangkat menjadi Demung ya. Sebelum Demung oleh Jayanegara diangkat menjadi sebuah Perida Menteri itulah kira Perida Menteri itu menteri senior gitu ya, bukan menteri tua tapi menteri senior. Jadi menteri Perida itu maksudnya menurut terminologi tempo dulu itu Perida dalam mengerti menteri senior kira-kira. Kemudian ketika Tribhuwana Tunggadewi dia diangkat menjadi Demung, bawah langsung ini. Ini juga merupakan satu
penasihat-penasihat raja di Istana Wilmatikta untuk memberikan satu berbagai masukan, dan kegagalan Kertanegara ketika menyatukan Nusantara itu menjadi kocok benggolo, kaca benggala, menjadi koreksi ya, introspeksi ya, dijadikan satu apa namanya kaca benggala ya, untuk menjadi kajian kenapa itu gagal. Maka strateginya Majapahit yang pertama kali yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal. Ini yang pertama, internal dulu harus selesai, baru kemudian eksternal kan. Internalnya apa? Ya menyelesaikan berbagai pemberontakan. Jadi pemberontakan seperti Guti, Sening, Ranggolawe dan sebagainya itu seringkali pengamat sejarah secara umum itu menggambarkan bahwa Majapahit itu gegeran. Tapi sebenarnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat sudut pandang yang berbeda itu dalam pengertian bahwa Majapahit di situ itu banyak konflik, tapi kita melihat sudut pandang yang lain bahwa konflik itu adalah di dalam rangka mengkonsolidasi kekuasaan politik. Itu pasti terjadi dimanapun. Konsolidasi politik di dalam negeri itu memang tetap harus dilakukan. Nah, apakah konsolidasi politik dalam negeri itu oleh Kertanegara juga dilakukan? Ya dilakukan. Tapi konsolidasi politik di dalam negeri era Kertanegara itu Nyun Sewu kira-kira belum ada penasihat-penasihat politik yang seperti Gayatri yang sudah dewasa ya, kemudian apa namanya ini Panji Pati-Pati yang sudah banyak pengalaman dan sebagainya itu, sehingga bentuk konsolidasinya itu berbeda. Kalau Kertanegara itu konsolidasi politiknya menghentikan para pejabat-pejabat penting kerajaan, diturunkan pangkatnya dan sebagainya, terus dipecat dan sebagainya, itu zaman konsolidasinya Kertanegara. Tetapi kalau eranya Majapahit, di eranya Majapahit itu bukan pemecatan, tetapi pemberontakan itu beda ya. Pemberontakan itu diselesaikan. Nah, setelah itu baru kemudian di raja yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi, muncullah yang namanya Sumpah Palapa Gajah Mada, kan itu ya. Nah, siapakah Gajah Mada itu kan? Gajah Mada itu adalah sosok yang kalau dilihat usianya di bawahnya Gayatri. Di bawahnya Gayatri. Karena Gajah Mada itu kan seusia dengan Tribhuwana Tunggadewi. Sementara Tribhuwana Tunggadewi itu gampangnya kronologi usianya seperti itu. Tribhuwana Tunggadewi anak Gayatri. Dan ada memang pendapat yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu siswanya Gayatri. Gayatri itu memang adik guru. Karena Pratnyaparamita-puri itu adalah candi yang menggambarkan ilmu tertinggi. Ilmu tertinggi itu menggambarkan bahwa orang yang dilambangkan sebagai Pratnyaparamita-puri di Candi Boyolangu Tulungagung itu dia adalah guru, adik guru. Nah, sehingga Akol Firdaus dan Pak Maftukin itu rektor UIN Tulungagung itu pernah membuat satu riset bahwa Gayatri di balik kejayaan Majapahit itu dia adalah gurunya Majapahit. Kalau beliaunya itu gurunya Majapahit, ya tentu juga gurunya Gajah Mada. Dan Gajah Mada memang memiliki satu cita-cita yang sama terhadap tentang penyatuan Nusantara yang disampaikan oleh Prabu Kertanegara. Maka lahirlah yang namanya Sumpah Palapa, menyatukan Nusantara. Teman-teman, ada juga di dalam Sidagum ini catatan kami bahwa di dalam Sumpah Palapa ya yang dilaksanakan tahun 1334 itu di depan Tribhuwana Tunggadewi ketika Gajah Mada itu baru dilantik menjadi patih Gajah Mada. Dilantik menjadi patih, kemudian setelah dilantik menjadi patih, kemudian beliaunya menyampaikan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara ini diejek oleh beberapa rakyat.
Jadi Rakrian termasuk Aryo Tada itu dulu adalah yang digantikan, dia adalah patih yang digantikan oleh Gajah Mada. Kemudian juga ada Lembu Beteng, ada Kembar dan sebagainya. Itu para Rakrian itu mengejek kepada Gajah Mada ya. Tapi ejekan itu sebenarnya bukan bukan karena kecemburuan seorang bekal kemudian naik pangkat menjadi Mahapati. Karena Gajah Mada bukan kelas Rakrian, tapi kok bisa menjadi Mahapati, semata bukan itu. Karena itu tidak mungkin mereka melakukan ejekan dan protes di depan raja besar yang namanya adalah Tribhuwana Tunggadewi. Tidak mungkin. Karena di dalam kerajaan Majapahit itu ada istilahnya Sabdo Pandita Ratu. Kalau ratu sudah mengatakan dia adalah sebagai patih, maka siapapun tidak akan berani untuk melawan. Nah ini ejekan itu semata-mata bukan karena kecemburuannya si bekel Gajah Mada diangkat menjadi patih, tetapi ejekan itu merupakan satu koreksi. Istilahnya wong Jawa, lah wong kowe kuwi lho, sik tas dadi patih, kok mau menyatukan Nusantara. Lah wong Kertonegoro saja sebagai raja Singasari aja gagal kan itu. Jangankan kok Anda yang dari bekel baru menjadi patih bersumpah menyatukan Nusantara. Kertanegara itu yang menjadi raja besar Singosari aja jatuh. Nah, ejekannya kira-kira begitu. Maka itu jadikan kaca benggala oleh para pemimpin pada waktu itu bagaimana Nusantara itu diperbaiki. Nah, ini menarik. Dalam ajaran-ajaran Nusantara, kalau di era Singosari memang embrio Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada. Jadi keragaman khususnya tentang keagamaan itu sudah ada. Jadi bisa kita buka di dalam sejarah bahwa Wisnuwardana ya, yang Wisnuwardana itu ketika dia meninggal itu di Waleri itu dicandikan sebagai sebagai siwa. Tapi ketika dia dicandikan di Jago, Candi Jago itu sebagai Buddha. Nah, padahal dia agamanya adalah Hindu. Ini. Jadi toleransi ini bukan datang bukan maksudnya sang raja, bukan yang meninggal, tapi ini adalah kehendak rakyat pada waktu itu. Seorang raja besar yang punya karisma dan disegani, bla bla bla, dia sebagai seorang penganut Hindu, dia dicandikan sebagai Siwa dan juga dicandikan sebagai Buddha. Ini luar biasa. Bahkan anaknya yang Prabu Kertanegara itu disebut sebagai Sang Prabu Siwa Buddha ketika dia meninggal. Siapa yang menyebut itu? Adalah rakyat Singasari pada waktu itu. Jadi pada waktu Singasara itu pandangan spirit Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, keragaman tapi dalam satu, maka itu sudah ada di dalam ajaran Singasara. Ini kemudian dikembangkan di era Majapahit. Bukan hanya masalah keragaman, masalah keagamaan ya. Jadi, kalau sekarang seringkali kan agama itu benar-benar itu. Tapi dulu sudah selesai itu. Itu zaman Singosari itu keragaman keagamaan itu sudah selesai. Tidak ada ya gitu. Nah, kemudian di era Majapahit itu dikembangkan. Bukan hanya keragaman dari sisi religiositas, tapi keragaman dari sisi kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu apa? Posisi wanita itu juga memperoleh tempat yang sangat terhormat. Contohnya ada dua raja putri yang namanya adalah Tribhuwana Tunggadewi dan Dewi Suwita itu menjadi raja Majapahit. Dan sebelumnya juga ada raja-raja di kerajaan Bawahan Majapahit seperti Daha itu adalah adiknya Tribhuwana Tunggadewi itu wanita. Dia putri Raja Dewi itu juga raja. Kemudian beberapa tempat itu juga ada raja-raja itu wanita. Jadi persoalan gender pada waktu itu sudah ditegakkan era
era Majapahit itu. Ya, kemungkinan besar ini juga gagasan dari sosok wanita yang namanya Gayatri itu. Isu gender pada waktu itu bukan hanya isu tapi dilaksanakan. Nah, kemudian kesetaraan bukan gender tapi kesetaraan dalam bermitra. Mitrika satata, kalau teman-teman masih ingat, bermitra. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kira-kira gitu. Dengan sahabat negara-negara sahabat itu ada istilah mitrika satata. Itu dikembangkan, terus dikembangkan. Kemudian dari sisi Majapahit sebagai negara maritim, ini juga dikembangkan. Karena bagaimana Majapahit itu bisa ngayomi negara-negara di Nusantara ini kalau dia tidak memiliki pasukan marinir ya, kalau sekarang menjadi negara maritim itu tidak mungkin. Itu dikembangkan. Dan juga ya, dan juga karena Majapahit itu adalah negara agraris, maka dibentuklah undang-undang pertanian, undang-undang agraria. Yang pertama kali di Indonesia yaitu adalah undang-undang namanya Prati Gundala. Namanya adalah Prati Gundala. Jadi Prati Gundala itu adalah undang-undang Majapahit untuk mengatur tentang tanah dan petani. Jadi petani itu walaupun kelasnya sudra, tapi diangkat setinggi-tingginya oleh raja. Setinggi-tingginya oleh raja. Karena apa? Karena petani inilah yang memberikan jasa terbesar kepada ekonomi kerajaan yang namanya agraris. Jadi Indonesia menjadi negara agraris pada waktu itu, petani dijunjung tinggi. Dan tanah-tanahnya juga dijamin, dilindungi oleh negara. Memang petani tidak punya hak milik secara pribadi, tetapi karena apa? Karena sumber daya alam yang menguasai hajat itu kurang banyak dan penting bagi negara kan gitu ya, sesuai dengan undang-undang dasar kita itu adalah dikuasai negara. Tetapi pada waktu itu negara itu adalah diwakili oleh raja. Jadi sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh raja. Tetapi secara kolektif itu dilakukan oleh rakyat. Namanya adalah petani. Jadi petani pada waktu itu sudah melakukan gotong royong. Organisasi petani yang namanya Ulu Wektu, Ulu Banyu, Ulu macam-macam itu lahir di era-era itu. Yaitu diatur dalam undang-undang yang namanya adalah Prati Gundala. Luar biasa. Jadi akhirnya itulah teman-teman, mungkin waktu saya tinggal sedikit, saya hanya menyampaikan saja bahwa Majapahit itu sempat kalau dibandingkan Indonesia sekarang usianya masih 76 tahun, tapi kalau Majapahit pada waktu itu sudah mampu berusia 200 tahun. Dan banyak warisan-warisan yang sebenarnya diwariskan kepada kita, cuma kita perlu harus mempelajari dari berbagai aspek ilmu apapun. Ilmu ekonomi boleh, ilmu politik boleh, ilmu sipil boleh, arsitektural boleh, akuntan seperti Bu Nofrida boleh, sehingga sejarah kita itu akan menjadi lebih lengkap kalau itu dipelajari dengan berbagai sudut pandang. Nah, bahkan 200 tahun ini bukan hanya waktunya yang lama, tapi 200 tahun itulah disebut sebagai nasionalistat, negara nasional. Jadi Bung Karno ketika pidato di 1 Juni tahun 1945 di GPU PKI, beliaunya mengatakan di kita ini ada 2 negara besar, yaitu adalah Sriwijaya sebagai nasionalistat, negara besar, negara kesatuan, negara nasional, kan itu. Kemudian yang kedua adalah Majapahit, yaitu adalah negara besar, negara kesatuan sebagai nasionalistat, dan disitulah letak NKRI itu didirikan. Ini barangkali itu nanti kita bisa menyambung di diskusi yang akan datang, terkait dengan Nusantara tempo dulu dan Nusantara masa kini. Itulah teman-teman saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Monggo moderator. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materinya.
Apakah suara saya masih terdengar jelas ini ya? Ada yang on cam nih Kak Ya, Gigo. Jelas ya Kak Gigo? ya. Oh ini jelas, siap. Terima kasih banyak Bapak tadi sudah menyampaikan secara itu ya padat ya teman-teman, dan itu sudah sangat apa ya, lengkap untuk sebagai pengantar kita dengan diskusi kita selanjutnya. Nah saat ini teman-teman saya persilahkan buat yang ada pertanyaan bisa menyampaikan secara langsung ya mungkin. Pulpen ya. Izin bertanya. Oke, silahkan Kak. Ini ada dua nih ya yang ngerasain ya. Saya persilahkan dulu buat Kak itu ya, Budi Hau terlebih dahulu ya Kak Gigo. Oke, sekarang ke Kak Budi Hau. Silahkan Kak. Gini, izin bertanya. Terima kasih untuk Bapak narasumber bahwasanya sudah memaparkan tentang kondisi tentang Majapahit itu sendiri. Nah, ingin saya menarik tentang apa ya, pandangan tentang sejarah secara kontemporer lah. Bahasanya gini, di era ini pandangan tentang pandangan-pandangan klasik atau pandangan-pandangan di era Majapahit di masa itu, ketika ini kita berbicara ketika kondisi geopolitik sedang bergejolak seperti sekarang ini, ketika Ukraina dan Rusia sedang berkonflik. Di masa itu bagaimana penyikapan atas kondisi-kondisi yang sama oleh pemerintahan dari kerajaan Majapahit itu sendiri, kemaharajaan Majapahit di masa itu, dengan konflik-konflik global yang muncul seperti sekarang ini. Dan perspektif seperti apakah, perspektif Nusantara seperti apakah melihat konflik ini bagi kita semua sebagai orang-orang Nusantara melihat konflik ini? Begitu kira-kiranya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke Mas Budi. Oke Bapak. Mungkin ini sekalian ya Bapak, kita keep dulu pertanyaannya sekalian sama Mas Kiko. Oke Mas Kiko, sekarang sama kami persilahkan buat Mas Kiko. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Jadi pertanyaannya sebenarnya yang ada dua, tapi pertanyaan pertama sudah diambil sedikit sama Mas yang sebelumnya. Sebenarnya mengenai Rusia juga, karena kan kita tahu Rusia lagi konflik juga kan. Tapi boleh dijawab nanti Pak, saya juga butuh pendapat Bapak mengenai pertanyaan tersebut. Untuk yang kedua itu saya lebih ke mengenai, ada nggak Pak rekomendasi mengenai buku, mengenai sejarah yang Bapak bahas tadi, yaitu Negara Singosari. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kigo, Mas Kigo atas pertanyaannya ya. Kita keep dulu. Nah, sekarang ini ada pertanyaan di room chat, ternyata ada ya pertanyaan ini. Oke Bapak, sekarang ada 3 pertanyaan sudah Pak Bambang. Yang terakhir ini saya bacakan dari Ra. Itu saya nggak tahu ini Mbak atau dengan Mas. Ini beliau bertanya tentang nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam istilah Nusantara. Sekarang mungkin pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya Pak Bambang. Nanti jawabannya bisa satu persatu. Yang pertama dahulu tadi tentang bagaimana kita kalau dari ditilik dari sejarah Majapahit kalau nggak salah ya nanti itu bagaimana sih kita melihat perang yang ada di Rusia saat ini gitu yang sekarang lagi booming. Kita sebagai generasi muda kalau melihat sejarah Majapahit terus bagaimana? Itu ya Mas Budi. Oke. Ya, Oke, siap. Monggo Bapak Bambang bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu pada pertanyaan pertama, Pak. Iya, ya Mas Budi, Mas Ciko, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Budi. Ini memang sejarah itu, kita mempelajari sejarah itu bukan untuk masa lampau, tapi tidak. Sejarah itu adalah untuk memperbaiki masa kini dan akan datang. Ya. Nah, tadi Mas Iko ingin menyampaikan kalau dengan sudut pandang atau epistemologi ya, sudut pandang Majapahit terhadap konflik internasional, kira-kira gitu dah. Misalkan kayak Ukraina dan Rusia kan, itu kan konflik di eksternal, di luar Indonesia kan itu ya. Ya, ini lagi ngetren memang, menjadi trending topik ya.
bahkan menghilangkan topik Nusantara itu sendiri. Ya, jadi kalau berdasarkan dari pengamatan dan kajian sejarah Majapahit juga melakukan antisipasi terhadap pengaruh konflik internasional. Tapi dengan kemampuan dari dalam. Immanente Krachten-nya itu muncul dari dalam. Immanente Krachten itu kekuatan dari dalam. Krachten, kekuatan dari dalam. Jadi Singasari dan Majapahit itu adalah kerajaan di Nusantara yang bangkit dari dalam. Nggak ada utang luar negeri barangkali. Jadi impor barang itu juga ada, tetapi itu sangat terbatas. Nah, jadi kemampuan bangsa kita pada waktu itu cukup besar. Nah, kemudian satu itu. Kemudian yang kedua, di era Majapahit itu juga meneruskan politik luar negerinya Singosari adalah mengontrol Selat Malaka. Jadi ekspedisi Pemalayu, ekspedisi di Tanjung Pura dan sebagainya itu di dalam rangka untuk mengontrol Selat Malaka, karena Selat Malaka itu menjadi sentrumnya kegiatan transportasi lintas dunia, ya, lintas negara yang lewatnya dari situ. Baik itu dari sisi perdagangan maupun dari sisi kebudayaan. Itu dikontrol. Nah, itu sampai kemudian lolosnya Selat Malaka itu justru pada waktu setelah Majapahit, yaitu setelah Sultan Agung itu turun tahta. Setelah Sultan Agung itu diganti anaknya, kemudian baru Selat Malaka ini dikuasai oleh VOC. Nah, ini dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang geopolitik tadi yang disampaikan oleh Mas Hugo. Tapi kalau sekarang ini geopolitik nggak cukup. Karena sekarang itu ada media, eranya sudah era digital. Era digital itu sudah menembus batas-batas yang bersifat geografis, bersifat macam-macam. Jadi ya itu perlu dilakukan semacam mengapresiasi itu. Jadi konflik-konflik yang ada di luar itu dulu juga dilakukan penanganan. Contohnya ketika ada negara bagian yang lain, jadi contohnya ya ekspansi dari luar negeri. Cina pada waktu Singasari itu masih mau berani balas dendam kepada Raja Singasari yang kemudian membawa pasukan ke Jawa itu di era Singosari. Tapi di era Majapahit nggak berani. Mongol Cina itu tidak berani berkutik dengan Majapahit. Ada dua peristiwa besar, yaitu adalah peristiwa di kerajaan Swarnabumi itu ketika dia ingin bergabung dengan Mongol, tapi dilarang dicegah oleh Majapahit, dan utusan dari Mongol itu dibunuh, juga dicegah dan dibunuh utusan oleh Majapahit. Apa yang dilakukan oleh Mongol atau Cina pada waktu itu tidak berkutik dengan kedaulatannya Majapahit. Jadi bagaimanakah sebenarnya untuk mensikapi adanya perang Rusia dan perang Ukraina? Ya kita menjadi negara yang berdaulat itu. Sepanjang kita berdaulat, kita tidak akan digonjang-ganjingkan oleh faktor eksternal. Itulah pengalaman Mas Riko. Barangkali kalau Mas Riko masih belum ada pandangan lain, monggo ya. Nah, kemudian Mas Riko sih, Mas Budi ya. Mas Riko, apakah ada buku sejarah tentang Singosari? Ada. Jadi buku sejarah tentang Singasari ada. Bahkan kita ini dalam proses untuk menyusun buku sejarah daerah Tulungagung, tapi hanya khusus Tulungagung, tapi banyak mengungkap tentang sejarah Singosari. Itu Mas. Dan kalau Mas Riko ingin banyak belajar tentang sejarah, nah sekarang itu kan di media di Google itu banyak, tapi harus hati-hati ya. Di Google itu banyak informasi, tetapi tolong
ngambilnya sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Gitu Mas Diko. Itu moderator. Oh iya Bapak, baik. Terima kasih sebelumnya Pak. Sekalian ini Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita kembalikan lagi ke Mas Budi dan Mas Gigo ya. Ini pertanyaan terakhir adalah tentang nilai-nilai spiritual apa sih yang terdapat dalam istilah Nusantara Pak? Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam istilah Nusantara. Oh iya, ya Ya, nilai spiritual. Ya. Jadi nilai-nilai spiritual di Nusantara ini banyak ya. Salah satunya kalau kita mau menyebut spiritnya itu spirit Bitungga. Spirit Bhinneka Tunggal Ika itu adalah spirit Nusantara. Jadi apa yang tadi disampaikan, jadi spirit Bhinneka Tunggal Ika pada waktu itu masih sekitaran aspek religiusitas ya, aspek religiusitas. Misalkan sebelum Singosari itu ada yang namanya ini Rakai Pikatan ya. Rakai Pikatan itu yang membangun candi Prambanan. Itu bagaimana dia menyatukan antara wangsa Sailendra yang Buddha dan wangsa apa yang satu Isana. Kok Isana sih? Sanjaya yang Hindu itu disatukan dengan cara perkawinan. Jadi anak sama Ratu Tunggadewa itu yang namanya adalah Dewi Pramudya Wardani itu dikawinkan dengan anak dari keturunan Balaputra Dewa itu yang Buddha. Itu spiritnya di situ. Sampai tempo dulu itu sampai bagaimana lintas agama itu menembus satu kesatuan dan keragaman itu sampai semacam itu ya. Jadi apakah sekarang seperti itu ya nggak bisa itu. Jadi misalkan kayak orang sekarang itu meninggal seperti Kertanegara menjadi Prabu Siwa Buddha ya tidak mungkin lah. Misalkan orang Indonesia sekarang meninggal jadi Islam itu kan ya tidak mungkin. Kristen Islam tidak mungkin itu. Tapi dulu itu memang upaya untuk menyatukan keragaman itu spiritnya sangat kuat dan banyak spirit-spirit yang lain. Jadi Nusantara ini bukan benda mati ya, tapi Nusantara itu seperti yang saya katakan itu dia adalah sebagai nouns, tapi Nusantara itu juga sebagai verb. Dia adalah bekerja terus sesuai dengan perkembangan zaman, mengembangkan sebuah epistemologi, mengembangkan paradigma baru sesuai dengan kebutuhan, gitu. Tetapi memang kebutuhan zaman ini sangat perlu melihat dari kacamata sejarah tempo lalu. Jadi misalkan kayak spirit gender ini juga spirit. Kemudian spirit keberpihakan kepada petani itu juga spirit. Jadi itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini saya kembalikan lagi ya buat Kak Rafa. Apakah sudah menjawab tadi yang pertanyaan terakhir itu? Semoga sudah ya. Boleh direspon secara langsung. Oh ya, ini pertanyaan lagi Pak dari Kak Rafa. Jadi apa sih hikmah yang dapat diambil dari peristiwa sejarah yang tadi barusan Bapak ceritakan itu bagi generasi kita utamanya Pak yang sudah amnesia sejarah Pak? Ya, saya mengutip seorang antropolog Kuncoro Ningrat ya, pernah dengar ya Kuncoro Ningrat bahwa kita mempelajari sejarah itu, ilmu tentang sejarah itu adalah upaya kita untuk mengingat arti dan makna dan bagaimana bagaimana cara berbuat dari para pendahulu kita. Jadi makna dan bagaimana cara kan. Lalu tadi tanyanya apa? Makna sejarah. Ya. Jadi dari makna itu bisa kita pelajari misalkan masalah bagaimana para petani itu mengerjakan pekerjaan di pertanian itu secara bersama-sama. Nah, jadi secara bersama-sama. Jadi sawahnya tidak terpecah-pecah kan itu. Kalau sawahnya itu terpecah-pecah,
maka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasinya juga tidak efisien lah kira-kira begitu. Tapi kalau dikerjakan secara bersama dengan usaha bersama, itu akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih. Nah, dan itu pun juga sesuai dengan konstitusi negara kita. Ya, konstitusi negara kita bahwa perekonomian kita ini kan disusun atas usaha bersama, ya, atas usaha bersama. Jadi perekonomian kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang masih berlaku itu. Di perekonomian disusun atas usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Nah, itu zaman Majapahit ya sudah seperti itu. Jadi sudah seperti itu. Jadi buruh petani itu tidak dianggap barang dagangan. Petani itu adalah keluarga sendiri. Dan bahkan dia dilindungi oleh undang-undang yang namanya Pratigundala itu. Tanahnya pun dijaga oleh negara. Tanah yang terlantar pun dihukum itu. Jadi masyarakat yang menelantarkan tanah itu dihukum. Jadi lalu undang-undang sekarang itu apakah seperti itu? Iya, undang-undang kita juga seperti itu. Tanah-tanah yang terlantar itu yang menelantarkan juga ada sanksi. Tapi kepastian hukum itu memang kalau negara kita itu ingin maju, ya belajarlah dengan Majapahit. Bukan berarti kita mau kembali ke era Majapahit, tidak. Tapi jangan lupa Indonesia sekarang usianya masih 76 tahun. Majapahit itu sudah 200 tahun gitu loh. Nah, kemudian dari aspek kebudayaannya wah luar biasa. Jadi nilai-nilai makna sejarah Majapahit itu dari bagi kebudayaan ya tadi saya sampaikan bahwa kebudayaan itu bukan hanya seni loh ya. Kebudayaan bukan hanya seni. Jadi kebudayaan itu ya sama dengan Nusantara. Dia juga sebagai noun, kemudian juga sebagai verb, sebagai kata kerja, dan apa yang saya katakan tadi itu adalah cipta rasa karsa kebudayaan. Jadi bagaimana berbhinneka tunggal ika, bagaimana Nusantara, bagaimana bermitra kasatata, bagaimana berkesetaraan gender, bagaimana berpratigundala itu adalah karya budaya. Itu. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi itu ya Kak Rafa. Jadi memang kalau ditanya tentang pelajaran apa yang yang bisa kita bisa dapatkan itu banyak sekali karena itu tadi betul sekali kalau itu cipta rasa karya Pak tadi Pak. Jadi itu kalau bisa memang kita bagaimana caranya kita tadi saya setuju sekali dengan keadaan dunia yang saat ini tadi yang dengan pertanyaannya Mas Budi itu ya dunia yang saat ini sedang gonjang-ganjing itu sebetulnya ini merupakan peluang atau merupakan apa ya tantangan atau ancaman gitu. Kalau kita lihat dari tadi ya dari Pak Bambang itu beliau melihat sebagai peluang dan ini setuju sekali kita bisa lebih berdaulat lagi kalau kita betul-betul mengkonsolidasikan dari apa ya dari apa yang sudah dimiliki Indonesia apa Nusantara kita gitu apalagi saat ini itu ya itu salah satunya cara untuk kita bisa apa ya namanya memajukan lagi kemandirian kita gitu dari sisi SDM maupun SDA yang sudah kita miliki gitu. Oke, dan itu tadi untuk jawabannya. Ini katanya luar biasa penjelasannya, terima kasih. Oke, dari Kak Rafa, Pak mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang mungkin tadi saya kembalikan lagi ke Mas Kigo sama Mas Budiho. Apakah tadi jawaban dari Pak Bambang sudah menjawab atau mau ada yang ditanyakan lagi dan ingin dipertanyakan lagi gitu? Saya sama sekarang, gimana Mas Kigo sama Mas Budi? Ini ada satu pertanyaan lagi. Oh iya, boleh Mas menanggapi. Silakan Mas Budi. Satu tanggapan lagi, Mas. Cukup menarik sebenarnya ya, apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Terakhir ternyata sikap Majapahit pun dulu sempat juga apa yang dilaksanakan Presiden Putin hari ini pun hampir mirip. Karena mencegah negara-negara atau bagian-bagian dari negaranya bergabung dengan kelompok lawan atau negara-negara yang memang menjadi musuh atau rival di masa itu. Seperti yang dilakukan tadi beberapa negara bagian yang memberikan upeti pada negara-negara yang menjadi lawan. Itu mirip sih. Memang jadi kayak peristiwa itu juga pernah dilakukan dengan oleh Majapahit itu sendiri. Nah, yang cukup tertarik bagaimana mekanisme yang terjadi jikalau ini Pak. Di masa itu ternyata kekuasaan Majapahit pun tidak terbatas pada penguasaan
Selat Malaka, tapi lebih mencapai apa ya? Capaiannya lebih luas lagi. Sisinya lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi. Mungkin akan ada terjadi konflikkah dengan negara-negara Eropa atau negara-negara yang lain selain dengan konflik-konflik Mongol ataupun konflik dengan Cina. Dan itu sih lebih bagaimana kalaupun itu sampai terjadi, apakah nantinya Majapahit pun sama akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Rusia hari ini? Mungkinkah seperti itu atau bagaimana? Kayak gitu sih Pak Bambang. Karena juga berkaitan dengan politik dan media hari ini. Ya, jadi ya memang konteksnya agak beda ya. Jadi peristiwa Ukraina itu kan sudah lepas dari Rusia kan ya. Jadi Ukraina itu sudah tidak bagian dari Uni Soviet kan, dia sudah berdiri sendiri. Cuma secara politik memang isu-isu mengenai konflik NATO ya, NATO. Kalau Warsawanya kan sudah tidak begitu eksis ya. Isu-isu dengan NATO dan di pihak Rusia itu memang seringkali ada beberapa kepentingan yang isu itu memang jadi isu itu dihidupkan karena memang ada beberapa kepentingan dari kedua belah pihak. Isu itu memang seringkali diisukan ya, ada privilege di situ, ada sesuatu kenikmatan di situ, ada peluang di situ. Jadi beda dengan era Majapahit. Jadi Majapahit kelihatannya dengan hal semacam itu tidak mau tahu. Karena Brunei dan Suwarnabhumi, tapi Suwarnabhumi itu masih debatable. Apakah dia di Thailand, apakah dia di Sumatera kan. Tapi anggap saja Suwarnabhumi itu bagian dari. Tapi apakah dia di Thailand, apakah negara Suwarnabhumi itu masih ada di Sumatera atau di Thailand, walaupun itu debatable. Tetapi yang paling penting catatan sejarah bahwa Suwarnabhumi dan Brunei itu adalah masuk dalam kekuasaan Majapahit. Kan beda dengan di Ukraina ya, Ukraina kan sudah bukan dari. Tetapi karena ada kepentingan yang berbeda gitu ya. Nah, apakah dalam ini Majapahit akan seperti Rusia ya, tentu beda, masalahnya agak beda Mas, agak beda. Tapi ya itu tadi, jadi kalau saya secara pribadi ya, kalau menurut pandangan saya, ya itu aja. Kalau Indonesia itu politik bebas aktifnya itu dikembangkan, ekonomi kemandiriannya juga dikembangkan, sudah selesai itu. Jadi yang kita khawatirkan kan dampaknya kan itu. Dampaknya perang itu. Kalau perangnya hanya lokal-lokal ya biarin aja. Masa itu perang akan menjadi perang dunia? Kalau saya pribadi tidak mungkin. Bayangkan kalau kita mau perang dunia, karena dunia itu bisa selama 1 bulan. Mas. Kalau yang ada di sini itu granat itu datang di tempat saya. Nah ini kalau sudah sifatnya itu perang dunia mau apa? Itu tidak mungkin. Perang dunia itu adalah bahasa isu. Mungkin kita masuk ke perang dunia. Ya perangnya kepentingan atau kepentingan. Oke, apakah ini yang saya yang terkendala atau bagaimana? Itu Nancy. Oh, okay, siap Bapak. Iya. Ini diskusi aja lah. Iya Pak, betul Pak. Siap, setuju. Ini Mas Budi gimana tadi tanggapan yang terakhir? Semoga sudah menjawab ya Mas Budi. Gimana Mas yang terakhir tadi? Cukup bagus dan cukup masuk sih. Tapi memang dari kerangka konteksnya memang agak berbeda. Tapi saya melihat sedikit pola yang mirip dengan apa yang terjadi Majapahit terhadap Suwarnabhumi dan Brunei. Tapi ya tanggapan dari Pak Bambang sendiri cukup menjadi sebuah perbendaharaan pemikiran baru atas melihat kondisi di masa itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Bambang, Nancy. Terima kasih. Ya,
Iya. Oke, siap Mas Budi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih Mas Budi, kebetulan memang background-nya sejarah Pak ini Pak. Teman saya ini Pak. Masih Ya, sejarah. Oh iya. dari Di Peneleh mana? Peneleh Blitar ini beliau. Jadi Oh, antusiasmenya Blitar, makanya ya, ya. ya sejarah gitu Pak. Ya, Oke, ya, ya. terima kasih ya Mas Budi. Sekarang bisa ini dilanjutkan. Kami tunggu Mas Budi di pertemuan selanjutnya dengan Pak Ahol dan lain-lain. Oke, sekarang tadi ya Mas Kigo, apakah ada pertanyaan lagi tadi? Mungkin mau spesifik judulnya ya Mas Kigo? Judul bukunya ya? Iya, jadi kayak Pak, yang pertanyaan tadi kan Bapak ada, iya memang ada di Google juga. Mungkin nanti saya bisa cari di jurnal yang ada di Google, ya. Tapi saya takutnya nggak valid gitu Pak, atau masih bisa dibilang itu ada yang hoaxnya gitu sejarahnya. Makanya kan Bapak tuh juga sempat singgung cari yang benar-benar gitu loh, memang benar-benar asli sejarahnya gitu. Nanti bisa saya cari di jurnal, atau mungkin nanti Bapak bisa kirimkan linknya atau apa gitu supaya kami yang tertarik akan sejarah bisa lebih membacanya lagi. Sama Pak, ini saya baru buka lagi catatan saya. Tadi Bapak ada mengatakan Gayatri itu kan penerus untuk kerajaan Singasari, dan ada juga yang itu Raden Wijaya itu kan seusia sama Gayatri. Apa di dalam sejarah Majapahit itu, bukan Majapahit Pak, di bagian kerajaan Singosari itu ada terjadi namanya cinta lokasi gitu Pak? Penasaran nih Pak. Apa interlokasi apa? Lokasi, karena kan pastinya kan Gayatri ini kan perempuan kan Pak, Interlokasi, sedangkan Pak. Raden Wijaya pastinya laki-laki gitu kan Pak. Apa maksudnya? Kok suaranya kok putus-putus? Gimana? Mas Kigo diulangi sekilas Mas, tadi putus-putus ya. Oh iya, udah jelas suara saya Kak Nancy? Sudah Mas. Oke. Gini Pak, itu kan tadi Bapak ada menyebutkan penerus untuk Singosari kan itu namanya itu Gayatri. Sedangkan Bapak ada bilang juga orang tua dari Gayatri yang perempuan itu kan ada namanya, dia itu muridnya dibilang itu namanya itu Raden Wijaya. Apa sempat terjadi atau ada kejadian di sejarah ini mengenai cinta lokasi gitu Pak? Karena kan kita juga tahu seperti Ken Arok itu kan pernah terjadi cinta lokasi tuh Pak di situ. Apa di sini juga terjadi Pak gitu? Penasaran nih Pak. Cinta lokasi. Ya, sama anak muda dikaitkan dengan hal-hal yang di luar kepala. Ya, tapi iya betul. Mas Riko apa Mas Budi ini? Mas Kigo. Oh, Mas Diko ya. Benar-benar Mas Diko. Jadi ini memang harus perlu, kita memang perlu banyak membaca. Kita perlu banyak membaca buku-buku referensi ya. Tapi buku-buku referensi pun juga perlu kita cermati juga. Misalkan, maaf, yang pertama tentang informasi tentang sejarah. Kalau menghadapi curahnya informasi yang ada di media sosial ya, di internet, Google dan sebagainya itu, ya kita jangan sendirian. Kalau mereka itu menyerang kita bersama-sama, ya kita jangan belajar sendirian. Lebih baik ada komunitas, Mas itu. Nah, komunitas sejarah kan itu ya. Nanti suatu saat nanti panjenengan mesti ketemu dengan Pak Dwi Cahyono gitu ya. Nah, komunitas sejarah itu para ahli-ahli ini, Bu Nobrida katakan itu, yang dari Paneleh itu jadikan tempat untuk diskusi. Jadi kalau misalkan di situ kita ketemu hal-hal yang sifatnya meragukan di Google ya, kita diskusi dengan. Kadang-kadang Pak Dwi itu tidak pernah menulis X, tapi tahu-tahu di situ dia menulis E. Dia itu merasa tulisannya itu X, tapi di situ itu beritanya E, X dan sebagainya itu. Karena itu sesama citizen ya Mbak ya, netizen ya. Netizen itu bikin semacam begini nih. Jadi manfaat kita untuk bertemu lewat media sosial begini ini ya begini nih. Jadi kita bikin jejaring. Lalu yang tadi apa ya? Oh, Cinlok. Nah, di Cinlok ini memang ada buku yang tebal dan cukup laku di pasaran, itu adalah buku History of Java yang ditulis oleh Raffles. Nah, Raffles itu kacamatanya kacamata Inggris gitu ya. Nah, dia memandang pertemuan antara Gayatri dengan Raden Wijaya itu
cilok gitu, cinta lokasi gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi perkawinan antara Euclides itu mengatakan wong Raden Wijaya itu sudah beristri 3 kan itu ya. 3 kan anaknya Kertanegara itu kan 4 ya. Ya ada 5 sebenarnya, tapi yang 3 kan sudah dikawin. Nah, yang terakhir kok ragenya juga dikawin lagi, dia mikirnya itu mikir model zaman saiki gitu loh. Atau mikir zaman Inggris. Gitu. Jadi yang namanya kakaknya Gayatri itu kan ada 3 kan, anak Kertanegara itu putri semua itu dikawin oleh Raden Wijaya dan tidak punya turun kan itu. Tapi persoalannya bukan tidak punya turun sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang oleh pendahulu kita di era Majapahit itu ada sesuatu yang penting di situ itu. Penting untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi adalah untuk masa depan kerajaan. Ini bedanya dengan orang zaman sekarang. Besok mangan opo, besok mben sapa sing pangan kan ini. Jadi orang dulu visi misinya luar biasa terhadap negara dan bangsa ini. Satu contoh misalkan cerita Ken Arok itu kenapa membunuh Tunggalametung untuk memperoleh Gayatri. Itu bukan karena Gayatri itu apa cinta lokasi, bukan. Kan bukan hanya sekedar dia tahu ketika dia di Tumapel lalu kok Gayatri itu Ken Dedes. Ketika Ken Dedes itu bajunya tersingkap lalu ada sesuatu yang menyala di situ lalu cinlok, bukan itu. Sebelum melakukan cinlok, ada rasa cinlok, dia konsultasi dulu dengan gurunya yang namanya lali aku ya. Gurunya Ken Arok. Orang wanita seperti ini apa? Pak Guru kan itu. Jawabannya apa? Yang bercahaya, jadi ada sesuatu yang bercahaya di balik itu. Pakaiannya si Ken Dedes itu kok menyala seperti itu apa? Jawabannya si gurunya, dia adalah Putri Ardhanareswari. Putri Ardhanareswari itu apa? Putri yang akan menurunkan raja-raja besar di Jawa. Nah ini, jadi bukan cinlok. Ada visi ke depan ketika dia mau kawin. Seperti halnya seperti yang saya ceritakan tadi itu, kenapa di era Borobudur dan Prambanan ini Samaratunggadewa itu mengawinkan anaknya yang namanya apa tadi itu dengan Buddha itu dalam rangka untuk menyatukan ini. Jadi mempersatukan ini. Jadi dulu memang ada upaya-upaya untuk menyatukan generasi itu supaya tidak terpecah karena sistem monarki ya. Kalau kita lakukan sekarang ya enggak, kita sudah republik, kita sudah demokratis. Tapi kalau monarkis ya memang dinasti dipertahankan gitu. Makanya sebenarnya Ken Dedes itu menurunkan terus sampai yang namanya raja-raja Jawa maupun raja di Kalimantan, ada sebagian di luar Jawa, Sumatera di sana itu sebagian adalah terahnya Ken Dedes. Gitu. Karena monarki ya, karena monarki ini bukan masalah darah biru dan darah merah ya, tapi itu karena monarki. Karena monarki itu adalah silsilah. Kalau saya bayangkan di situ itu ada ini kenapa peristiwa Bubat ya, peristiwa Bubat itu tindakan sepihak dari Gajah Mada terhadap calon istrinya Hayam Wuruk namanya Dyah Pitaloka dari Pasundan sampai akhirnya gagal. Itu karena apa? Itu karena ingin bahwa Gajah Mada ingin mempertahankan terah Ken Dedes ini. Itu maksudnya. Jadi bukan translok. Kalau Raffles memang iya. Raffles itu pertemuan antara Kertanegara dengan Gayatri dan Raden Wijaya itu adalah korban cinta lokasi. Cinta lokasi bukan. Ini karena visi ideologi secara ideologis itu memang ada aspek genealogis supaya monarki itu tetap dipertahankan sampai kapanpun. Termasuk Tohjoyo itu harus diserang. Jadi cerita saya tadi yang Kediri harus diserang itu karena apa? Karena dia bukan terahnya Ken Dedes. Dia adalah Tohjoyo itu adalah anak dari Ken Arok, tapi istrinya dari Ken Umang, bukan Ken Dedes.
Makanya dia diserang gitu ya. Nah, gitu. Oke, gitu Mas Kiko. Mas Kiko ini dari mana Mas kalau boleh tahu? Apa itu, Mas Rahmat? Asalnya dari mana? Oh, dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Pak. Ya, Sumatera Utara nih, Pak. Ya Melayu itu, Melayu. ya Pak, Melayu Pak. Melayu Oh Deli iya. Pak. Oh iya, iya itu, wah itu bagus itu. Melayu itu kerajaan besar. Iya Pak. Ya, kerajaan besar. Cuma mungkin kajian-kajian dan data-data arkeologinya menurut teman-teman arkeolog itu lebih lengkap daripada Sriwijaya sebenarnya. Iya, lebih lengkap dari Sriwijaya. Oke. Oh iya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bapak luar biasa. Bagaimana Mas Kiko sudah terjawab semua? Barangkali nanti Mas Kiko nih di Tulungagung bisa cinlok juga saat pengabdian besok ya. Ya, coba saya nambah dikit ya kaitannya Oke, dengan monggo Pak strategi, Bambang. dikit aja kaitannya dengan masalah Selat Malaka itu. Jadi Selat Malaka itu secara geografis bukan hanya pada era Majapahit dan bukan hanya era pertumbuhan masa Islam dan bukan hanya era kolonial, tapi di dalam era kemerdekaan pun Selat Malaka itu masih ada kepentingan dengan Indonesia, yaitu ketika ada Dwi Kora. Masih ingat Dwi Kora? Dwi Komando Rakyat. Iya, Kita Pak. melawan mengganyang Malaysia itu tahun 65 kalau tidak salah. Karena Inggris ingin menguasai Selat Malaka itu dengan membangun ini persemakmuran bersama dengan Malaysia, Singapura kan itu ya. Nah, itu supaya ini dipecah, dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian Soekarno pada waktu itu ganyang Malaysia itu maksudnya itu. Jadi kepentingan geografi Selat Malaka itu berlaku sampai era modern. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ini ada pertanyaan tadi dari Mas Yudi. Silahkan dari Yudi, bisa Yudi baik. Ariski. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Ramdan dan Kak Nancy. Izin bertanya, Bapak. Mohon maaf juga, Yudi nggak bisa buka videonya karena jaringan juga. Nah, Yudi mau bertanya seperti ini, Pak. Tadi menarik juga yang Bapak jelaskan tentang bagaimana nilai-nilai, ajaran-ajaran, dan praktik-praktik kebaikan itu bahkan sudah diajarkan pada zaman Majapahit begitu. Seperti spirit Bhinneka Tunggal Ika, spirit tentang kesetaraan gender, dan spirit tentang toleransi. Bagaimana falsafah duduk sama rendah dan tegak sama tinggi yang Bapak sampaikan tadi begitu. Nah, yang jadi persoalannya, mengapa sih Pak, mengapa yang diadopsi bangsa kita hingga saat ini itu adalah budaya-budaya yang patriarkis, sikap-sikap yang intoleran, atau berkembangnya rasis dan sebagainya. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan sejarah dan kebudayaan kita yang sehingga bisa melenceng dari arus awal yang sudah bagus. Nah, rancangannya sudah bagus tuh di awal gitu, sudah terbangun di Majapahit. Tetapi dalam kenyataannya nilai-nilai itu tidak teradopsi dengan baik di Indonesia pada saat sekarang ini. Gimana tuh Pak kira-kira tentang itu? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi kalau pendapatnya Denis Lombat itu orang Perancis yang mempelajari tentang budaya silang Jawa atau Nusantara gitu ya. Denis Lombat itu seorang ilmuwan Perancis. Dia mengatakan Nusantara itu memang terjadi pasang surut. Pasang turun. Ada mengalami pasang, mengalami surut dan sebagainya. Nah, ketika pasang era Singosari pasang, kemudian jatuh, tapi cepat langsung dibangun hanya 1 tahun. Ini ya kita perlu banyak belajar dari situ. Bagaimana membangun negara yang jatuh itu hanya 1 tahun, yaitu Majapahit. Nah, kemudian setelah Majapahit itu menjadi Nusantara ini, raja-raja di Nusantara ini juga menjadi payungnya berbagai sendi kehidupan. Tadi yang saya sampaikan nilai-nilai itu, Bhinneka Tunggal Ika, setara gender, kemudian pertanian, agraris, maritim, selama 200 tahun ini sendi-sendi ini runtuh bersama kerajaan. Ini perlu kita teliti.
Jadi ketika payung negara besar ini runtuh, itu bersama dengan sendi-sendinya. Kalau Singosari runtuh, itu sendi-sendinya masih ada, sehingga cepat dibangun selama 1 tahun. Ketika Majapahit runtuh, masuk ke periode Islam, kan, itu hanya 1 tahun, dan periode Islam ini masa Islam maksudnya, mulai Demak, bla 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 bla, itu terpecah menjadi negara-negara yang terjadi disintegrasi ya, negara-negara kecil-kecil yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi payungnya sudah nggak ada. Itu sejak tahun itu sampai 1000 zaman 1650-an ya, 1650-an. Kalau di Jawa itu adalah ketika Sultan Agung itu sudah surut. Ketika Sultan Agung itu sudah surut, maka Selat Malaka itu dikuasai oleh VOC. Ini. Nah, setelah Selat Malaka dikuasai oleh VOC, maka masa periode Islam itu tidak sempat, sebenarnya ada 100 tahun lebih, tidak sempat untuk membangun kembali Nusantara, kan itu toh. Sementara Nusantara itu tenggelam jauh ke dalam, apalagi setelah terjadi kolonialisme selama 300 tahun. Jadi 400 tahun Nusantara itu tenggelam. Udah, kalau tenggelam ya berarti orang itu sudah tidak bisa mengingat. Yang mengingat itu sudah tidak ada, karena 400 tahun usianya orang itu paling ya 100 tahun lah. Kalau 400 tahun yang tinggal kan hanya batu, kemudian candi-candi, mungkin kakawin, kitab-kitab dan sebagainya, tapi manusianya sudah tidak ada. Nah, sementara kita ini juga sudah banyak kekurangan data-data artefak semacam itu, karena banyak sumber-sumber itu yang dibawa ke London, bawa ke Belanda, bawa ke Amerika, yang ditolong. Nah, jadi banyak peristiwa tahun kita terjajah selama Islam, negara-negara kita itu kesemutaan, itu tinggal kecil-kecil gitu, dia tidak mampu. Dan ketika mereka melakukan masuk tahun 1908, Budi Utomo itu ada kebangkitan nasional. Nah, saat kebangkitan nasional ini, Mas, maka para pemimpin kita itu menggali nilai-nilai itu. Menggali nilai-nilai yang sudah 400 tahun terbenam, digali itu. Bahkan tahun 1965, Presiden pertama kali itu Insinyur Soekarno pernah memerintahkan kepada Profesor Djoko Sutono, itu ahli hukum UI, untuk mempelajari hukum-hukum Majapahit. Kenapa? Karena hukum yang ada di kita, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, aturan peralihan itu, masih ingat ya, bahwa undang-undang atau badan hukum yang lama itu masih berlaku sebelum ada undang-undang yang baru. Itu undang-undang yang lama, coba panjenengan baca. Nah, berarti sebenarnya kita itu pada waktu itu belum punya undang-undang asli Indonesia. Mungkin sampai sekarang KUHP dan sebagainya itu hukum Belanda kan itu. Nah, hukum pidana dan hukum perdata asli Indonesia itu yang mana? Nah, Bung Karno tahun 65 itu pernah memerintahkan Profesor Djoko Sutono, ahli hukum UI, untuk mempelajari hukum-hukum pidana dan hukum-hukum perdata era Majapahit, yang dijadikan pertimbangan, dijadikan sebagai bahan untuk undang-undang yang asli Indonesia. Tapi kebetulan Pak Djoko Sutono itu sedo, kemudian digantikan oleh Muhammad Yamin, cita-cita itu tidak. Nah, itu Mas. Jadi kita hampir kehilangan memori, Mas. Kehilangan memori. Nah, lalu tadi disampaikan kenapa apa yang tadi terjadi konflik agama ya? Yang keterkaitan dengan kenapa sekarang itu konflik antar aliran ya. Ya itu kalau menurut pendapat saya itu sesuatu hal yang baru yang datang dari luar, dari konflik global sebenarnya. Kalau orang Indonesia sendiri sebenarnya sudah selesai, nggak ada itu. Sehingga konflik global itu kemudian bukan diimpor, tapi masuk di Indonesia, terus merambah kemana-mana, sehingga terjadi konflik, bahkan bukan antar agama, di dalam agama sendiri itu loh.
itu ada konflik. Sesama agamanya, Gusti Allah podo, Nabi podo, tapi ya beda pendapat dan konflik. Ya, itu apakah itu adalah konflik global yang datangnya ya belum lama, sekitar tahun 2000 ke atas lah. Sebelum 2000 tidak begitu banyak masalah sebenarnya. Itu muncul setelah tahun 2000 ke atas, setelah era reformasi. Setelah reformasi, keran dibuka, yang masuk itu macam-macam, termasuk itu. Kalau dulu sudah nggak ada masalah, sudah selesai. Gitu. Dan sangat mungkin juga itu skenario negara-negara besar, kecemburuannya terhadap Indonesia, karena Indonesia yang memiliki bonus demografi kan itu, bahwa kita nanti tahun 2045 itu akan menjadi negara yang sangat super ya, bisa mengimbangi Cina dan sebagainya itu. Mungkin kecemburuannya dari situ. Gitu. Nah, supaya kita nggak bisa maju, ya kasih aja PR sing macam-macam, urusan urusan toa aja jadi masalah. Kebudayaannya jadi hal yang tidak penting. Jadi ada sebuah kontradiksi yang tidak pokok yang dikembangkan. Jadi seharusnya yang dikembangkan adalah kontradiksi yang pokok, ya bagaimana kita itu menyambut tahun 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun 2045 ada bonus demografi, itu generasi muda kita harus betul-betul bangkit gitu ya. Nah, supaya tidak jadi kebangkitan, ya dikasih aja PR-PR semacam itu, sehingga kontradiksi tidak pokok menjadi pokok, yang pokok menjadi tidak pokok. Itu. Dan ini adalah pengaruh global. Saya rasa. Oke, terima kasih Pak Babang atas penjelasan pertanyaan. Bagaimana dari Mas Yudi? Apakah sudah dijawab? Oke. Sebenarnya tadi sudah terjawab banget sih Pak dari jawaban Bapak. Mungkin ada sedikit Pak, boleh jadi tambahin pertanyaan Pak. Nah, setelah 400 tahun Nusantara tadi, atau kita kehilangan memori tentang nilai-nilai tadi Pak. Nah, bagaimana kemudian ini loh Pak, ada suatu perkataan atau narasi lah yang menyatakan bahwa budaya patriarkis itu adalah budaya leluhur bangsa gitu, udah mendarah daging di bangsa Indonesia, patriarkis, kesuperioran seorang laki-laki begitulah. Nah, tapi dari Bapak sampaikan tadi, ternyata dari zaman dahulu pun kesetaraan gender itu sudah ada gitu. Nah, sebenarnya budaya patriarkis ini datang ke Indonesianya itu kapan sih Pak? Gitu sih Pak tambahannya. Iya, jadi saya itu waktu menulis ada periode ya, ada satu periode yang namanya periode setelah Majapahit ya. Setelah Majapahit ya sudah, tadi saya katakan kalau Singosari itu sistem pemerintahan, kerajaannya, sendi-sendi kehidupannya itu masih kuat. Jadi yang runtuh hanya. Tapi kalau Majapahit itu semuanya sudah runtuh. Lalu tadi pertanyaannya, setelah 400 tahun tadi ya. Setelah 400 tahun apa Nancy? 400 tahun tadi apa? Mas Yudi boleh diulangi karena tadi saya baru selesai dari kamar mandi. Oke, yang 400 tahun itu yang Bapak sampaikan bahwa setelah 400 tahun Majapahit itu runtuh. Ya, keruntuhan Majapahit. Lalu sejak kapan sih budaya patriarkis gitu, Pak? Ya, ya betul Mas. Jadi ngomong sejarah itu yang paling rentan pengembangan Islam itu sensitif banget. Di budaya dan pengembangan Islam itu sampai sekarang loh. Nah, sementara ini pada periode-periode pertumbuhan Islam, kemudian periode kolonialisme, padahal mana ini tidak sempat lagi. Nah, Islam itu mengembangkan gender, kayaknya tidak juga. Sampai founding fathers, kenapa tidak founding mothers? Itu pertanyaan sampean itu luar biasa. Tapi kita sebagai generasi masa kini, kita harus bebas merdeka untuk ngomong apa adanya. Kita bukan founding mother and father and mother loh. Hampir semuanya laki-laki. PPKI. Itu ke era kemerdekaan itu BPU PKI enggak ada perempuannya. PPKI juga enggak ada perempuannya. Kok jauh sekali dengan Majapahit. Nah,
Lalu patriarkat itu sejak kapan? Menurut saya ya sejak runtuhnya Majapahit. Baru kemudian ketika kebangkitan nasional, walaupun di PPKI dan di PKI itu tidak ada perempuannya, tapi pokok-pokok pikiran di dalam Undang-Undang Dasar 1445 ini menjamin seluruh penduduk Indonesia, warga Indonesia itu punya hak yang sama, baik perempuan maupun laki-laki itu ya. Jadi walaupun BPPKI itu semuanya adalah laki-laki, tapi pokok-pokok pikirannya itu sudah mengangkat kesetaraan gender gitu ya. Tapi kita cerita apa adanya. Dan kita punya presiden wanita, entah siapapun itu awalnya pro kontra. Bung Karno laki-laki, siapa mana? Soeharto laki-laki, kemudian Pak Habibie laki-laki, kemudian Megawati, Gus Dur laki-laki. Ketika itu nah, jadi saya bukan masalah pro dengan Mbak Mega, bukan, tapi ini kasus ya. Makanya sekarang posisi gender ini memang harus. Oke lah, itu sejarah masa lalu, kita hampir 400 tahun lebih itu gender itu tenggelam kan. Tapi jangan lupa 200 tahun sebelumnya gender itu jaya. Yaitu adalah di era Majapahit. Nah, sekarang bukan kita mau kembali ke tempo lalu, tetapi kita appreciate, kita satu bangun sebuah gagasan kenusantaraan yang baru. Kita update. Jadi Nusantara itu harus diupdate. Nusantara yang lama ketika Nusantara di era Majapahit itu tidak mengenal apinya Islam loh. Tidak mengenal apinya Islam. Apinya Islamisme yang melawan riba itu tidak ngerti. Tapi ketika founding fathers kita itu berbicara tentang dasar negara, founding father kita ngerti tentang Islamisme yang melawan riba. Nah, era Majapahit itu tidak mengerti tentang sistem bekerjanya kapitalisme. Tidak ngerti. Hayam Wuruk, Gajah Mada itu tidak ngerti. Sistem kerjanya kapitalisme itu tidak ngerti. Tetapi ketika founding father kita itu mau mendirikan negara, itu paham mereka. Nusantara memiliki satu wawasan cara pandang yang satu mengerti Islamisme yang melawan riba, kemudian yang kedua memahami tentang bagaimana sistem kerjanya kapitalisme, terus juga mengerti tentang perjuangan yang bersifat nasional. Jadi semuanya berkembang. Jadi Nusantara itu berkembang. Nah, sekarang lagi ada tahapan baru yang namanya adalah tahapan industri poin ya, industri Society, Pak. ya. Society. Jadi sekarang gelombang industri yang keempat ya. Ada disrupsi, ada pergeseran dan sebagainya dengan berbagai zamannya sudah digital ini. Wawasan Nusantara harus cerdas, harus diupdate, harus dikembangkan lah. Siapakah ini generasi ini? Ya generasi sampean juga. Generasi Z itu termasuk sampean gue. Jadi jangan sampai bisa digital ini justru balik ke belakang. Waduh, itu enggak benar. Masuk kontradiksi yang pokok menjadi tidak pokok gitu ya. Ini ya Pak, terima kasih banyak buat Pak Bambang dan teman-teman sekalian. Kita mengingat waktu ya, yang Ya. menunjukkan pukul 17.45 dan sebentar lagi adzan untuk di wilayah Tulungagung. Untuk teman-teman yang pertanyaannya tadi banyak Pak yang masih chat secara langsung di saya, tidak di publik gitu ya. Teman-teman nanti bisa disimpan pertanyaannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa chatting juga bisa Mbak. Chatting bisa. Oke, siap Pak Bambang nih. Pak Bambang beliau sangat terbuka sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Ini sebetulnya kita punya teman-teman nanti kita akan itu ya share ke teman-teman yang sudah bergabung di grup kita bahwasanya kegiatan kita itu outputnya bisa membuat infografis maupun tulisan yang akan kita muat di media-media kita nanti selanjutnya bersamaan dengan ekspedisi Nusantara gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian Pak dari kami. Terima kasih banyak.
sekali lagi kami haturkan kepada Pak Bambang yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kami. Semoga manfaat, Pak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga mendapatkan itu ya, ilmu tentang kesejarahan, dan tentunya kita harus dapat mengambil hikmah dan bisa mengimplementasikan apa yang telah kita dilakukan oleh leluhur kita gitu ya sebelumnya. Oke, untuk reward nanti kita akan chat secara langsung nanti, mungkin di sini nanti ada Mas Budi dan lain sebagainya, nanti ada Mas Yudi tadi, Mas Kigo sama Mbak Rafa yang sudah aktif ya. Oke, siap. Terima kasih mungkin dari saya. Sekian, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Bambang. Terima kasih, Mas Tandan, Niko. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.